Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aini dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya English for Business saya, yaitu adalah summary from meeting 1 until 7 atau ringkasan dari pertemuan 1 sampai ke 7. Baik, untuk latar belakangnya, dalam era globalisasi dan transformasi digital, penguasaan bahasa Inggris dalam konteks bisnis menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi para profesional. Mata kuliah English for Business ini bertujuan dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris dalam berbagai konteks bisnis, seperti struktur organisasi, kepemimpinan, pemasaran, hingga isu global seperti outsourcing dan pembangunan berkelanjutan. Nah, modul ini menggabungkan keterampilan bahasa Inggris kita, yaitu membaca, berbicara, menulis, dan tata bahasa dengan pemahaman serta praktik dunia bisnis internasional. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertemuan 1 yang berjudul Companies, modul ini membahas tentang berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan multinasional, bisnis keluarga, dan startup berbasis teknologi. Di dalam modul ini juga membahas isu-isu yang mempengaruhi berlangsungan perusahaan tradisional seperti kekuatan konsumen, skandal keuangan, dan kemajuan teknologi. Dari modul pertemuan 1 ini, mahasiswa dapat mempelajari struktur organisasi dan restrukturisasi perusahaan, serta ekspresi umum yang memperkenalkan pekerjaan dan tanggung jawab kerja. Dan di dalam modul pertemuan 1 ini, modul ini juga menjelaskan tata bahasa yang difokuskan adalah simple present dan present progressive. Oke, untuk selanjutnya dalam pertemuan 2 yang berjudulkan leadership, modul ini membahas tentang pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, termasuk gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi staf. Materi modul ini mengulas bagaimana rasa takut bisa menjadi alat manajerial, serta membandingkan antara motivasi berbasis ketakutan dan penghargaan. Kegiatan belajar mencakup analisis gaya manajemen di dunia olahraga dan bisnis, penggunaan artikel an dan the, serta penyusunan narasi mengenai peran manajer yang efektif. Untuk selanjutnya, pertemuan 3, modul ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam menghadapi persaingan pasar. Contoh kasus seperti strategi Nike Gottes digunakan untuk menunjukkan penerapan strategi menyasar segmen baru. Mahasiswa diajak memahami proses penyusunan tujuan strategis, analisis SWOT, dan pentingnya inovasi dalam produk dan pemasaran. Serta di dalam modul ini membahas materi grammar yang mencakup penggunaan future form dan perluasan kosakata melalui affixation. Untuk selanjutnya, pertemuan keempat ada pay. Modul ini membahas sistem kompensasi dalam dunia bisnis, terutama pada tingkat eksekutif. Dibahas juga polemik etika dalam pemberian paket gaji dan bonus yang tidak selaras dengan kinerja. Contoh studi kasusnya dari GlaxoSmithKline memperlihatkan tantangan transparansi dan keadilan dalam remunerasi. Grammar yang digunakan adalah present perfect dan past simple, serta kegiatan simulasi, negosiasi, dan pembahasan dampak gaji terhadap moral dan motivasi kerja. Dalam pertemuan kelima, modul ini mengangkat isu pembangunan ekonomi dan dampak terhadap lingkungan. Dan dengan studi kasus proyek gas Camisea di Peru, mahasiswa diajak menganalisis konflik di antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.
Kegiatan yang melibatkan diskusi kelompok, pembuatan peta dampak proyek, serta penilaian terhadap sikap pemerintah dan organisasi internasional. Baik, pada pertemuan ke-6 yang berjudul marketing atau yang bertema marketing, modul ini memfokuskan pada konsep pemasaran modern, termasuk bauran pemasaran, yaitu ada 4P, product, price, place, dan promotion, dan peran brand. Diskusi yang mendalam mengenai kekuatan dan pengaruh brand global dikaitkan dengan pandangan kritis Naomi Klein dan tanggapan dari praktisi seperti Wally Ollins. Nah, pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa juga mempelajari penggunaan bahasa, perbandingan dan kontras, komparatif dan superlatif, serta menerapkannya dalam analisis kampanye pemasaran. Pertemuan ke-7 yang bertemakan outsourcing. Modul ini membahas tren globalisasi kerja melalui praktik outsourcing dan offshoring. Pada pertemuan ini juga mahasiswa menganalisis keuntungan dan risiko dari relokasi pekerjaan ke negara berkembang, dampak dari pekerja lokal, serta pergeseran keahlian di negara asal. Studi kasus dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan India dijadikan bahan diskusi. Lalu pada modul ini juga membahas grammar yang difokuskan pada kalimat pegadaian, conditional sentence, type 1, 2, 3, dan mix. Serta latihan menyusun argumen pro dan kontra outsourcing. Baik, kita masuk ke dalam segmen penutup. Dalam modul English of Business ini memberikan landasan penting bagi mahasiswa dalam memahami praktik-praktik bisnis modern melalui pendekatan berbasis bahasa. Setiap topik yang disajikan memadukan penggunaan bahasa Inggris dengan wawasan praktis dunia kerja, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan berbahasa yang baik, tapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan profesional secara global. Dengan memahami materi dari pertemuan 1 sampai ke-7 ini, mahasiswa itu diharapkan mampu mengembangkan kompetisi yang relevan untuk dunia bisnis dan dinamis dan kompetitif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.